Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelku Rowosi Painting. Dan di kesempatan kali ini aku bakalan tunjukin untuk saat melakukan pengamplasan. Dan kebetulan di sini ada sebuah project dari motor Vario 160 lagi. Dan kebetulan di sini akan saya berikan contoh karena di sini masih resin di 4 lapis ya. Bisa kita lihat sendiri. Ini aku lakukan pengecoran cukup dengan 4 lapis. Dan nantinya bakalan aku timpa lagi dengan resin secara 3 lapis. Namun sebelum kita melakukan pengecoran lagi, di sini aku mau melakukan pengamplasan lagi. Dikarenakan nanti agar hasilnya bisa memuaskan dan maksimal. Dan di sini untuk pengamplasan aku menggunakan amplas bor Foredom yang saya punya, dan seperti ini. Dan untuk amplas saya ada banyak, ada ukuran 100, 120 hingga 240 untuk melakukan pengamplasan di bagian media-media seperti ini Mas Bro. Tapi sebelum nanti kita lakukan pengamplasan, aku selalu ratain dulu bagian resin-resin yang delewer seperti di video ini. Dan untuk amplas yang besar, orbital sander seperti ini, biasanya aku buat yang bagian-bagian yang besar masih bisa dijangkau, seperti bagian bak filter seperti ini yang sekiranya masih bisa dijangkau ya Mas Bro. Dan untuk bagian yang ini pasti Mas Bro sudah tahu lah, gunanya hanya untuk bagian yang tidak bisa dijangkau dengan bor maksudnya orbital sander ini. Jadi di sini saya bakalan langsung buat kasih tutorialnya gimana cara menggunakan mata amplas atau mata bor Foredom seperti ini agar tidak terjadi kebotakan kepada media yang masih baru kita lakukan pengecoran hingga 4 lapis Mas Bro. Oke, nanti kita pindah ke alam luar karena di sini khusus buat video review atau video pengecetan. Karena debu daripada ya karbon seperti ini Mas Bro tahu sendiri lah ya. Oke Mas Bro, jadi langsung aja kita pindah ke alam lain. Okay, let's go. Oke Mas Bro, jadi seperti biasa ya, sebelum kita melakukan pengamplasan, di sini kita selalu buat melakukan perapian di bagian pinggir-pinggir untuk merapikan sisa-sisa resin yang tidak terpakai, yang delewer. Dan setelah itu kemudian kita rapikan di bagian sela-sela yang kita tutupi dengan solasi kertas. Dan nanti kita coba buat PNP-in dulu apakah sesuai dengan pemotongan atau ngepres dengan part media lain. Kalau kita posisikan atau pemotongan kita ngepres, nanti ditakutkannya saat penempelan di bodi motor yang lain itu bakalan menjadi seret alias penggang.
Jadi di sini kita usahakan buat pemotongan atau perapian di tepi-tepi yang tidak mau kena resin. Kita usahakan kita agak agak dilonggarin, maksudnya dibanyakin pemotongannya, jangan dipres. Karena kalau dipres nanti saat pemasangan di part bodi yang lain yang terkena resin tadi bakalan menjadi renggang body partnya Mas Bro. Dan di sini setelah kita melakukan pemotongan, kita cutter buat mencungkil bagian resin yang ada di bagian lakban, karena kalau kita tidak menggunakan cutter seperti ini sulit Mas Bro. Dan di sini nanti setelah kita melakukan perapian di bagian tepi-tepi sisa resinan lewer, kemudian langsung kita pakai gerinda mata bor tuner yang gerinda seperti ini yang kecil. Karena mata bor gerinda yang kecil seperti ini tuh sangat efisiensi di waktu ya Mas Bro. Kenapa saya bilang efisiensi? Karena kalau kita menggunakan alat seperti ini, di bagian sela-sela terkecil pun yang tidak terjangkau oleh orbital sander atau mesin amplas bakalan kena. Jadi di situ sangat memudahkan kita buat meratakan karbon forget atau karbon kevlar. Karena di sini kita menggunakan resin sebagai pengecorannya, jadi kalau kita menggunakan manual tangan bakalan pasti lebih lama dan membosankan di pengaplikasian amplasnya Mas Bro. Jadi di sini untuk pengamplasan menggunakan mata bor gerinda ini aku mulai dari grid 180 sampai ke 240. Kenapa saya pilih 180 tidak memilih di ukuran grid 80? Karena gini Mas Bro, kalau kita menggunakan seperti alatku ini, alat bor foredom, alat bor gantung. Jadi di sini kan pijakan. Jadi di sini rotasi dari putarannya itu terlalu cepat. Kalau kita pakai yang ukuran 80 takutnya nanti makan resinya bakalan cepat. Jadi untuk mengantisipasi sebuah kebotakan kepada karbon kevlar, di sini aku main aman. Aku pakai grid amplas mulai 180 sampai dengan 240. Itu menggunakan alat amplas. Maksudnya mata bor tuner gerinda amplas. Akan tetapi di sini untuk bagian yang masih bisa kita aplikasikan menggunakan orbital sander, di sini aku tetap menggunakan orbital sander. Dan untuk orbital sander ya seperti biasa yang selalu aku gunakan dari grid awal, selalu menggunakan grid dari ukuran 80 sampai dengan grid 180. Dan kemudian nanti saya main tangan di grid 240. Setelah itu aku biasanya melakukan pengecoran lagi atau pengkoreksian, karena setelah kita melakukan pengampasan seperti ini pasti ada 1 titik, 2 titik atau 5 titik lah, itu terjadi bopeng-bopeng di bagian karbon forget seperti ini. Berbeda dengan kita mengerjakan suatu project karbon kevlar atau karbon yang lembaran ya, terserah itu motif apa, yang penting lembaran. Itu lebih mudah ketimbang kita mengerjakan karbon forget seperti ini. Karena kenapa? Karena di setiap kita melakukan pengecoran pasti ada yang sela-sela dari karbon forget yang tadinya kita tidak rata, itu terjadi gelembung-gelembung udara atau sisa-sisa bubble yang masih tersisa meskipun sudah kita pakaikan hot gun atau gas stock.
Berbeda dengan kita melakukan karbon yang lembaran. Meskipun kita cor berapa kali, mungkin kita cor 4 kali aja, mungkin setelah kita amplas menggunakan metode seperti ini, tidak ada lagi bopeng-bopeng. Terkecuali kita saat melakukan pengecoran resin tadi, kita tidak menggunakan head gun atau gas stock buat ngilangin bubble-nya dulu, baru itu terjadi bubble atau gelembung yang membuat media menjadi bopeng. Tapi itu dari pengalamanku sendiri jarang ya, kalau aku menggunakan karbon yang lembaran, jarang menemukan bopeng-bopeng, dikarenakan di sini karena kita menggunakan kain yang lembaran. Berbeda dengan kita memakai carbon forged yang cincangan seperti ini, atau carbon forged diamond yang kita potong-potong sendiri. Meskipun kita potong-potong sendiri, kita tempelin dengan sebagaimana rapinya, tapi kalau medianya itu, maksud saya masih ada sela-sela rongga seperti carbon forged yang pada umumnya, pasti di situ akan ada terjadi bubble, Mas Bro. Berbeda dengan lembaran kan, kalau kita bermain karbon yang lembaran, setelah kita tempel-tempel sesuai dengan medianya, setelah itu bisa kita lakukan pengecoran di 1 lapis atau 2 lapis. Setelah itu kita amplas, itu lebih mudah karena tidak ada bagian yang rongga-rongga, karena saat kita melakukan penempelan di karbon yang lembaran, pastinya kita selalu menggunakan metode vakum, atau tidak menggunakan vakum pun pasti kita pijit-pijit dulu di bagian sentral sudut-sudut, pasti kita bakalan kita pijit-pijit dulu kan. Berbeda dengan carbon forged ini, kalau carbon forged pastinya kita ya main tor aja tanpa kita pijit-pijit terlebih dahulu kan. Nah, jadi kita kembali lagi ke topik ini, Mas Bro. Jadi setelah tadi kita melakukan pengamplasan sampai dengan grid 240, terakhir memakai manual atau tangan, dan di sini kita terdapat masih ada bagian yang ya emang sih, karena ini masih di 4 lapis pengecoran. Jadi di sini untuk menghemat resin, aku tidak melakukan pengecoran langsung, melainkan aku tutul-tutul terlebih dahulu di bagian yang masih tidak rata. Karena kemarin saat aku melakukan pengamplasan menggunakan orbital sander maupun mata bor gerinda, aku tidak hantam babi buta karena aku tahu di sini aku masih di pengecoran 4 lapis. Jadi bagian-bagian yang masih bergelonjang aku biarkan aja, karena nanti biasanya aku melakukan metode seperti ini, metode tutul-tutul di bagian yang masih ada celah-celah yang tidak rata, Mas Bro. Tapi mohon maaf ya, Mas Bro, buat penutulan seperti ini kameranya tidak terlihat jelas karena kemarin aku pikir terlihat, akan tetapi saat aku cek ternyata video saat aku melakukan penutulan tidak terlihat jelas, Mas Bro. Tapi yang penting di sini kita usahakan buat meratakan semua bagian yang masih ya kiranya seperti bergelombang atau bopeng lah, bisa dibilang bopeng lah, seperti ini lah ya, dari menyeluruh. Kemudian setelah itu kita lakukan pengecoran lagi. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena gini, Mas Bro, logikanya kalau kita menimpalah seperti ini, yang bagian bopeng-bopeng terlebih dahulu, nanti saat kita melakukan pengecoran lagi itu menjadi lebih enak, tidak ribet, tidak harus melakukan pengecoran lagi. Jadi setelah aku melakukan ini, cukup aku olesin 2 kali cor lagi
udah menutup sempurna Mas Bro di medianya atau di carbon forgetnya. Dari sini tetap untuk resin aku menggunakan resin polyester racikanku tersendiri. Jadi untuk Mas Bro yang ingin berpesan atau ingin mesan, silahkan untuk membuktikan bahwasanya resin polyester racikanku ini tidak menimbulkan getah sama sekali, dan kering sentuhnya atau kita oleskan lagi itu hanya butuh 45 menit atau maksimal 1 jam. Itu sudah siap kita olesin lagi. Dan untuk pengamplasan kita cukup membutuhkan waktu 6 jam. Tapi untuk pengamplasan yang maksimal kita usahakan 1 hari 24 jam. Jadi di sini kita oleskan aja secara merata menyeluruh di bagian-bagian medianya. Seperti biasa kita saat melakukan pengecoran ya Mas Bro. Dan hasil setelah pengecoran seperti ini aku diamkan ya 1 hari 24 jam tadi. Setelah itu aku menggunakan amplas yang mata maksud saya amplas yang borforedem yang sudah saya jelaskan di video awal tadi, sampai di grid 180 aja. Jadi setelah grid 180 aku ratakan, kemudian aku menggunakan amplasan manual menggunakan amplas grid 120. Kenapa aku menggunakan grid 120 bukan 240? Karena saat kita melakukan pengamplasan menggunakan mata bor gerinda tadi itu bagian medianya masih belum tertata rapi ya Mas Bro, masih belum mulus lah. Karena saat kita melakukan pengamplasan menggunakan mata bor amplas tadi, itu saat kita menekan pijakan itu rotasinya sangat cepat. Jadi mustahil saat kita melakukan perataan menggunakan amplas menggunakan mata bor yang amplas. Maka dari itu di sini saya ulangi lagi dengan grid 120 hanya untuk meratakan bagian-bagian tekstur agar nanti bisa mulus dan untuk menghilangkan baret-baret dari sisa mata bor amplas tadi Mas Bro tentunya. Dan setelah kita amplas menggunakan 120 seperti biasa, saya naikkan di grid 180, 240, 400, 800 hingga 1000. Kemudian baru bisa kita naikkan ke clear coat.
Dan apabila saat kita selesai pengemplasan masih ada 1-2 titik bagian bopeng, mau nggak mau ya harus kita koreksi lagi Mas Bro, menggunakan resin dengan metode suntik. Kita suntik di bagian yang masih bopeng-bopeng seperti di video kali ini. Kemudian kita ulangi lagi pengemplasan mulai dari grid 240, 400, 800, kemudian 1000. Hanya pengemplasan di bagian titik-titik tadi yang masih kiranya bopeng. Dan hasil setelah kita melakukan pengkoreksian dari pengemplasan, hasilnya seperti ini Mas Bro. Kemudian setelah hasilnya seperti ini, keesokan harinya bisa kita lanjut dengan clear coat. Dan di sini untuk clear coat kemarin aku menggunakan clear dari Goldsmith, karena kemarin ada garapan dari Aerox, jadi sekalian aja aku bargit buat clear coat menggunakan clear dari Goldsmith. Untuk clear coat sendiri aku menggunakan 3 lapis dengan jeda 15 menit kalau nggak salah kemarin itu. Dan kalau mau hasil yang maksimal lagi setelah kita melakukan clear coat, kita poles saja bagian-bagian media yang kita karbon. Pasti hasilnya makin maksimal ciamik. Tapi semuanya juga tergantung dari dana customer. Akan tetapi karena di sini customernya ini adalah pelanggan setiaku, jadi kemarin sempat aku poles. Cuman setelah aku poles tidak aku videokan karena memoriku nggak cukup waktu itu. Jadi di sini untuk hasil pure masih hasil dari clear coat, bukan pemolesan Mas Bro. Dan bagi Mas Bro yang belum subscribe, silahkan subscribe buat motivasi aku untuk selalu membuat konten-konten bertemakan modifikasi motor ataupun mobil. Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kurowashi Painting Mas Bro. Dan untuk hasil setelah kita clear coat seperti ini Mas Bro. Dan keesokan harinya setelah kita jemur, hasilnya seperti ini, bisa dikoreksi kepada Mas Bro semua. Jadi sekian dulu video kali ini Mas Bro, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.